Lahirnya Kabupaten Ciamis. Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Pada masa kepemimpinan Dipati Imbanagara, ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Gara Tengah Cineam ke Calincing. Kemudian dipindahkan lagi ke Bandanegara atau Panyingkiran. Oleh karena kedua tempat itu memberi kenangan buruk dengan terbunuhnya Adipati Panaikan dan Dipati Imbanagara pada 12 Juni 1642, Raden Panji Arya Jayanagara memindahkan ibu kota Kabupaten Galuh ke Burunai yang terletak di Imbanagara sekarang. Di tempat inilah Raden Panji Jayanagara memerintah Kabupaten Galuh selama 42 tahun. Oleh karena itu, 12 Juni 1642 dianggap sebagai hari jadi Kabupaten Galuh. Setelah beribu kota di Imbanagara, Kabupaten Galuh memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Ciloang hingga ke pantai selatan dan dari Citanduy di timur hingga perbatasan Sukapura. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemerintah kolonial acap kali melakukan reorganisasi yang mengakibatkan beberapa kabupaten di wilayah Galuh dihapus, antara lain Kertabumi, Panjalu, Kawali Utama, dan Kawase. Wilayah bekas kabupaten-kabupaten dimasukkan ke wilayah Kabupaten Galuh dihilangkan, sehingga akhirnya wilayah Kabupaten Galuh meliputi daerah yang luas. Mulai pada tahun 1645, Sunan Amangkurat I melakukan reorganisasi wilayah Mancanegara Barat. Daerah ini dibagi atas 12 ajeg kabupaten, yaitu Sumedang, Parakan Muncang, Bandung, Sukapura, Karawang, Imbanagara, Kawasen, Wirabaya, Galuh, Sakace, Banyumas, Ayah, dan Banjar. Jadi, dalam reorganisasi terakhir ini, bekas wilayah Kerajaan Galuh dahulu dipecah lagi sehingga menjadi lebih kecil. Meskipun demikian, pusat-pusat kekuasaan yang sudah tua itu tetap eksis, antara lain Imbanagara, Kawasen, Galuh, dan Banjar. Dalam perkembangan berikutnya, wilayah-wilayah ini tidak dianggap memiliki kedudukan yang sama karena alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, dalam keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah kolonial, acapkali satu wilayah disebut sementara yang lainnya tidak disebut. Pada masa pemerintahan Bupati Wiradikusuma, tepatnya pada tahun 1815, ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Imbanagara ke Ciamis, Cibatu. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Galuh kembali kepada keturunan Galuh karena Wiradikusuma masih memiliki silsilah sampai ke Raja Galuh. Setelah Wiradikusuma meninggal, jabatan Bupati Galuh diserahkan kepada putranya Raden Adipati Adikusuma. Pada masa ini, Panjalu dan Kawali disatukan dengan Kabupaten Galuh di bawah Keresidenan Cirebon. Bupati Adikusuma menikahi Putri Jayengpati, Bupati Cibatu merangkap Bupati Imbanagara. Dari perkawinan ini lahirlah seorang anak yang nantinya menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Bupati Galuh, yakni Raden Temenggung Kusumadinata, kemudian berganti nama menjadi Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Inilah bupati terkemuka dari Galuh. Setelah pemerintahan Raden Adipati Kusumabrata, pemerintah Hindia Belanda tidak menyerahkan jabatan bupati kepada keturunannya, melainkan sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial. Salah satu faktor perubahan itu adalah banyak keturunan bupati yang mulai menentang pemerintah Hindia Belanda. Salah seorang putra Raden Adipati Kusumabrata yang bernama Raden Oto Gurnita Kusumabrata mendirikan negara Pasundan yang jelas-jelas menentang
Belanda. Oleh karena itu, sepeninggal Raden Adipati Arya Kusuma Brata, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Raden Tumenggung Sastrawinata sebagai Bupati Galuh yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan bupati-bupati sebelumnya. Pada masa pemerintahnya, tepatnya pada 1916, ia mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis, menyesuaikan dengan nama kota Ciamis sebagai ibu kota Kabupaten Galuh. Inilah akhir kekuasaan keturunan Prabu Haur Kuning yang telah memerintah Galuh secara turun-temurun selama kurang lebih 4 abad, 1535 sampai dengan 1914 Masehi. Dalam sumber lain disebutkan bahwa tahun 1915 Kabupaten Galuh dimasukkan ke wilayah Keresidenan Priangan dan secara resmi namanya diganti menjadi Kabupaten Ciamis. Setelah menjadi Kabupaten Ciamis sampai tahun 1944, terdapat 2 orang bupati yang memerintah kabupaten tersebut. Pertama, Raden Adipati Sastrawinata 1914 sampai 1936. Bupati ke-18 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis atau Bupati pertama Kabupaten Ciamis karena ia mengganti nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis, yaitu pada tahun 1916. Ia masih keturunan Ciamis walaupun menetap, meninggal dan dimakamkan di Purwakarta. Pada masa pemerintahannya juga, Pulau Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oleh pemerintah Hindia Belanda, dalam reorganisasi itu, Provinsi Jawa Barat dibagi atas 5 keresidenan, 18 kabupaten, dan 6 kota praja. Keresidenan itu adalah Banten, Batavia, Buznitzoq, Priangan, dan Cirebon. Keresidenan Priangan terdiri atas kabupaten-kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Antara tahun 1926 hingga tahun 1942, Ciamis dimasukkan ke Afdeling Priangan Timur bersama-sama dengan Tasikmalaya dan Garut dengan ibu kota di kota Tasikmalaya. Bupati Sastrawinata yang pada masa berkobarnya pemberontakan komunis tahun 1926 berkedudukan sebagai bupati pada tahun 1935 telah diganti oleh Raden Temenggung Arya Sunarya. Kedua, Raden Temenggung Sunarya 1936 sampai 1944 merupakan bupati ke-19 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Galuh. Pada 1936 ia menyatukan daerah Banjar, Banjarsari, Pangandaran, dan Cijulang ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis yang tadinya daerah itu termasuk daerah Sukapura yang berpusat di Manon Jaya. Selain itu, ia juga seorang seniman yang telah menciptakan sendera tari pertama yang berjudul Lutung Kasarung. Raden Temenggung Sunarya setelah menjabat Bupati Ciamis diangkat menjadi Bupati Tasikmalaya periode tahun 1944 sampai dengan 1948 dan meninggal dunia pada 1965 di Bandung beserta dimakamkan di Tanjung Manonjaya, Tasikmalaya.